Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Bagus, NRP 17038. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis dari mata kuliah Eksplorasi Geofisika. Jadi untuk yang pertama yaitu mengenai metode-metode apa saja yang ada dalam eksplorasi geofisika. Yang pertama adalah mengenai metode mikrotremor. Jadi metode mikrotremor sendiri merupakan suatu metode eksplorasi geofisika yang termasuk dalam metode pasif. Jadi dalam eksplorasi geofisika sendiri terdapat dua macam metode secara general, yaitu metode aktif dan metode pasif, di mana metode aktif sendiri merupakan metode eksplorasi yang memanfaatkan injeksi arus buatan untuk gangguan sinyal gelombangnya. Sementara metode pasif sendiri merupakan tidak memanfaatkan yang namanya injeksi arus buatan. Sementara itu metode ini memanfaatkan gelombang alami yang ada di sekitarnya. Nah, mikrotremor sendiri menurut definisi dari mikro dan tremor sendiri merupakan getaran yang sangat kecil. Jadi di sini mengapa termasuk metode pasif? Jadi karena mikrotremor memanfaatkan gelombang alami yang ada di sekitarnya. Gelombang-gelombang tersebut dapat berasal dari seperti aktivitas tektonik maupun gelombang ombak ataupun angin. Nah, jadi di sini mikrotremor sendiri dalam analisanya terdapat salah satu metode, yaitu metode HVSR, di mana metode HVSR sendiri memanfaatkan komponen vertikal dan horizontal dalam melakukan analisa datanya. Dalam analisa HVSR sendiri biasanya didapatkan parameter frekuensi natural dan amplifikasi dari suatu lapisan tanah. Apa itu frekuensi natural dan amplifikasi? Jadi dalam pengukuran mikrotremor biasanya data yang didapatkan berupa gelombang fungsi waktu. Untuk pengolahan datanya biasanya digunakan software geopsi, di mana dalam penginputan sinyal gelombangnya gelombang fungsi waktu tadi akan ditransformasi dalam fungsi frekuensi. Jadi setelah dianalisa melalui kurva HVSR, nanti akan didapatkan nilai frekuensi natural dan amplifikasinya. Jadi frekuensi natural sendiri merupakan banyaknya gelombang dari suatu lapisan tanah yang muncul setiap satuan waktu. Sementara amplifikasi merupakan parameter penguatan suatu gelombang karena adanya pemantulan yang berkali-kali. Jadi di sini dua parameter ini sangat penting dalam metode mikrotremor karena dapat digunakan untuk identifikasi dan karakteristik dari lapisan tanah yang dilakukan pengukuran, apakah memiliki suatu dampak yang cukup besar ketika terjadi gelombang gempa ataupun yang lainnya. Jadi dalam analisa frekuensi natural dan amplifikasi ini prinsipnya sama seperti pada pipa organa. Jadi saat gelombang datang dari dalam, dari basement, maka saat melewati lapisan sedimen yang ada di bawah permukaan, gelombang ini akan terjadi amplifikasi. Kenapa? Karena saat gelombang setelah melewati lapisan basement dan sedimen, saat mencapai permukaan itu gelombang tidak akan bisa keluar dari permukaan karena gelombang seismik sendiri hanya bisa merambat pada medium padat. Jadi seluruhnya akan dipantulkan kembali ke lapisan sedimen. Nah, di sini pasti akan terjadi amplifikasi karena ada pemantulan yang berkali-kali. Sementara saat pemantulan kembali ke sedimen itu hampir semuanya dipantulkan kembali ke lapisan sedimen dan hanya sedikit saja yang ditransmisikan ke lapisan sedimen. Nah, ini menurut prinsip dari pipa organa, kepanjangan dari kedalaman dari sedimen sendiri merupakan
asumsikan sebagai panjang dari pipa organanya, jadi memiliki panjang gelombang 4L. Dan jika ketinggian disebut 4H, maka frekuensi natural sendiri merupakan kecepatan dibagi 4H tersebut, karena frekuensi sama dengan V per lambda. Kemudian dalam melakukan metode mikrotremor sendiri dibutuhkan beberapa peralatan seperti mikrotremor portable, kemudian aki sebagai sumber baterainya, kemudian ada kompas dan ada GPS. Jadi biasanya fungsi dari kompas sendiri merupakan untuk menentukan arah utara dan selatan, karena pada alat mikrotremor sendiri diharuskan harus menghadap ke utara. Kemudian untuk GPS sendiri fungsinya adalah untuk penentuan dari titik-titik yang akan dilakukan pengukuran. Jadi sebelum pengukuran itu kita akan menentukan terlebih dahulu titik-titik mana yang akan dilakukan pengukuran. Nah, di sini biasanya dari metode mikrotremor itu terdapat 3 sensor akselerometer. Jadi ada 2 komponen horizontal dan ada 1 komponen vertikal. Dalam perhitungan hasil dari frekuensi natural dan amplifikasi tadi dapat diketahui mengenai indeks kerentanan dari lapisan tanah tersebut. Jadi hubungannya adalah indeks kerentanan seismik sendiri dilambangkan dengan Kg, di mana Kg merupakan A0 kuadrat per V0. Jadi A0 merupakan amplifikasi dan F0 merupakan frekuensi natural yang didapat. Jadi berikut merupakan contoh dari hasil kurva HVSR yang telah dilakukan picking di software Geopsi. Jadi dalam pengambilan data mikrotremor itu biasanya tidak luput dari yang namanya noise atau gangguan-gangguan sinyal yang berasal dari apapun, seperti mungkin ada kendaraan darat ataupun gangguan seperti dari manusianya sendiri. Nah, di sini sebelum didapatkan kurva HVSR sendiri biasanya perlu dilakukan picking atau pemilihan data-data yang sekiranya sangat minim terjadinya noise. Jadi setelah dilakukan picking data tersebut yang setidaknya menurut SISEM dari European Geofisika itu perlu dilakukan 10 kali picking data agar merepresentasikan lapisan tanah itu sendiri. Ya, setelah didapatkan nilai A0 sama F0, maka dapat dihitung nilai Kg, yaitu indeks kerentanan seismiknya. Nah, di sini nilai kerentanan indeks kerentanan tersebut linear dengan efek dari bahayanya suatu daerah ketika terjadinya gempa atau gelombang mekanik lainnya. Di sini indeks kerentanan merepresentasikan mengenai dampak yang akan disebabkan ketika terjadinya gempa. Jadi semakin tinggi indeks kerentanan, maka daerah tersebut akan semakin rentan terhadap kerusakan. Kemudian untuk metode eksplorasi geofisika mikrotremor sendiri biasanya dikenal dengan yang namanya gelombang permukaan. Jadi ketika ada sumber gelombang atau yang biasanya berasal dari hipocentrum, itu akan terjadi 2 macam gelombang. Jadi ada gelombang badan dan ada gelombang permukaan. Gelombang badan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder, di mana gelombang primer merambat sangat cepat sebelum adanya gelombang sekunder. Jadi gelombang primer sendiri arah perambatannya itu searah dengan gelombangnya. Kemudian untuk gelombang sekunder sendiri itu kecepatannya biasanya
setelah adanya gelombang primer, dan arah gelombangnya itu tegak lurus dengan arah perambatannya. Sementara ada gelombang permukaan. Jadi dalam mikrotremor sendiri data gelombang yang didapatkan dari sensor yang ada di alat mikrotremornya itu biasanya berupa gelombang permukaan. Lah gelombang permukaan itu ada dua, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Loove. Lah gelombang Rayleigh ini biasanya merupakan gelombang yang merambat karena hasil dari interferensi gelombang primer dan gelombang sekunder yang mengarah horizontal. Untuk bentuk pergerakan partikelnya sendiri akan menghasilkan elips karena dari interferensi tersebut. Untuk gelombang Loove sendiri merupakan gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus dengan gerakan partikelnya. Jadi gelombang Loove ini disebabkan karena interferensi dari gelombang sekunder yang mengarah horizontal tadi. Nah, dari kedua gelombang permukaan ini akan didapatkan pergerakan atau nilai yang didapatkan dari sensor mikrotremor tadi. Itulah mengapa di sensor mikrotremor biasanya terdapat 3 komponen yang tadi saya jelaskan, yaitu 2 komponen horizontal dan 1 vertikal. Kemudian dalam gelombang permukaan terdapat yang namanya dispersi gelombang. Jadi dispersi gelombang merupakan nilai amplitudo gelombang permukaan yang semakin besar karena posisi dari titik pengukurannya. Jadi pengaruh dari jarak titik pengukuran itu berpengaruh pada amplitude dari gelombang yang terjadi. Jadi semakin jauh titik pengukuran dari sumbernya itu biasanya gelombang permukaannya amplitudenya akan semakin besar karena dari efek amplifikasi yang telah dijelaskan tadi. Kemudian langkah-langkah dalam eksplorasi gelombang permukaan sendiri itu ada 3, yaitu akuisisi, processing, dan inversi. Jadi yang telah dijelaskan dari metode mikrotremor tadi, setelah kita mengakuisisi data menggunakan alat-alat yang dibutuhkan, biasanya sebelum melakukan pengukuran ditentukan titik-titiknya terlebih dahulu, kemudian dalam pengambilan data yang biasanya sekitar 30 menit atau beberapa menit yang sesuai panduan dari SISEM tergantung dari apa yang dibutuhkan, itu kita juga harus memperhatikan noise yang terjadi selama pengukuran. Jadi setelah diambil data pengukuran, kemudian dapat dilakukan processing dengan software geopsi yang telah dijelaskan dari awal tadi, yaitu perubahan fungsi waktu ke fungsi frekuensi, dilakukan transformasi, kemudian didapatkan gelombangnya, dan kemudian dilakukan picking dan didapatkan kurva VSR. Kemudian dalam pengukurannya sendiri itu biasanya ada penempatan sensor yang berbeda-beda. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai metode aktif dan metode pasif, di mana mikrotremor kan termasuk metode pasif. Jadi dia tidak membutuhkan injeksi arus buatan, sehingga dalam penempatan sensor-sensornya dapat dibentuk secara linear. Kemudian untuk aplikasi dari gelombang permukaan dan mikrotremor sendiri itu dapat bermanfaat atau berfungsi sebagai penilaian bahaya amplifikasi dan likuifaksi. Jadi tadi dalam metode mikrotremor kan didapatkan parameter frekuensi natural dan amplifikasi, dan kemudian dari nilai ini dapat dihitung mengenai indeks kerentanan seismik. Nah, di sini penilaian bahaya amplifikasi dan likuifaksi itu
likuifaksi sendiri merupakan suatu lapisan tanah yang dimana jika menerima getaran berlebihan itu dia akan berubah sifat menjadi agak lunak. Jadi di sini salah satu aplikasinya yaitu penilaian bahaya amplifikasi, dan yang kedua yaitu identifikasi zona lemah pada longsor. Jadi selain itu juga, selain indeks kerentanan tadi, nilai dari yang didapatkan dari eksplorasi gelombang permukaan dapat digunakan untuk identifikasi zona lemah terhadap longsor. Kemudian ada juga identifikasi saturasi fluida pada pit. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode resistivitas. Jadi perlu kita ketahui bahwa resistivitas dan resistansi itu berbeda. Jadi resistansi merupakan nilai yang menunjukkan kemampuan suatu material dalam menghambat arus, yang dimana nilainya itu bergantung pada sifat material sendiri serta ukuran dan geometrinya, yang dapat dituliskan dengan rumus R sama dengan V per I, dimana V adalah tegangan dan I adalah arus. Dan hambatan resistansi sendiri biasanya berbanding terbalik dengan luasan dan berbanding lurus dengan panjangnya. Sementara resistivitas merupakan resistansi yang telah dinormalisasi dengan geometrinya. Jadi resistansi dengan besaran ohm, sementara resistivitas besarannya ohm meter, dimana dirumuskan dengan Rho sama dengan R A per L, dimana A sama dengan luasan bidang saat arus itu lewat dan L merupakan panjang dari materialnya. Lah, komponen geometri ini dapat dikatakan sebagai faktor koreksi, dimana A dan I itu merupakan geometri dari material yang diukur resistivitasnya tadi. Maka dari itu faktor koreksi ini dapat menentukan karakteristik dari material tersebut, apakah memiliki resistivitas yang tinggi ataupun tidak. Kenapa pengukuran resistivitas lebih banyak digunakan daripada konduktivitas? Di mana Rho, hubungannya resistivitas dan konduktivitas adalah Rho sama dengan 1 per tau, di mana tau adalah konduktivitas. Biasanya dalam pengukuran konduktivitas sendiri itu nilainya sangat kecil sekali, karena nilai yang sangat kecil ini sehingga pengukuran secara metode resistivitas lebih banyak digunakan. Artinya penggunaan metode resistivitas itu karena pada umumnya batuan memiliki sifat resist atau menghambat, sementara sangat jarang sekali ditemukan batuan yang memiliki sifat konduktivitas yang tinggi. Sehingga dari nilai-nilai ini itulah mengapa metode resistivitas lebih banyak digunakan. Dalam metode resistivitas sendiri ada yang namanya resistivitas semu. Jadi resistivitas semu merupakan resistivitas suatu lapisan tanah di bawah permukaan, di mana merepresentasikan perwakilan kualitatif dari kedua lapisan jika lapisan tersebut non homogen. Jadi saat melakukan metode resistivitas pada lapisan non homogen itu biasanya nilai yang didapatkan akan disebut sebagai resistivitas semu, yaitu penilaian kualitatif dari kedua lapisan, di mana saat pengukuran dari titik non homogen tersebut akan didapatkan nilai K V per I, di mana V merupakan beda tegangannya dan I merupakan injeksi arus yang diberikan. Nah, di sini bagaimana caranya kita mendapatkan nilai resistivitas yang sebenarnya ketika ada lapisan non homogen. Jadi caranya adalah saat pengukuran itu
dilakukan dengan jarak dari elektrodanya yang tidak terlalu besar atau dekat, yaitu tidak agar tidak arusnya itu agar tidak mengalir pada lapisan di bawahnya. Jadi jarak elektroda yang dekat atau pendek itu akan menyebabkan arusnya mengalir pada lapisan pertama saja. Jadi dalam mendapatkan nilai resistivitas sebenarnya pada lapisan yang non homogen itu bisa dilakukan dengan pengaturan jarak dari elektrodanya. Nah, dalam metode resistivitas sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama adalah mapping, di mana mapping sendiri digunakan untuk mengetahui variasi resistivitas bawah permukaan dengan datum poin atau titik tengah dari konfigurasi pengukurannya yang tetap. Dalam metode ini akan diketahui biasanya pada saat pengukuran diketahui kira-kira pada kedalaman berapa terdapat objek yang akan dieksplorasi. Jadi hasil yang didapatkan dari metode mapping sendiri biasanya berupa koordinat dan resistivitas. Kemudian ada juga jenis metode pengukuran VES, yaitu vertical electrical sounding, di mana biasanya digunakan untuk mengidentifikasi resistivitas sebagai fungsi kedalaman. Metode ini datum poinnya itu tetap atau titik tengah pengukurannya itu tetap, sementara spasi pengukurannya yang berubah-ubah. Jadi dalam pengukurannya akan dilakukan variasi mengenai spasi pengukurannya, yaitu injeksi arus yang dikenai. Kemudian ada juga metode tomografi, jadi yang mengidentifikasi resistivitas dalam 2 dimensi, 3 dimensi ataupun 4 dimensi, di mana pengukurannya dilakukan dengan datum poin atau titik tengah pengukurannya yang berubah-ubah, sementara spasi pengukurannya itu maksud saya datum poin dan spasi pengukurannya itu berubah-ubah. Jadi di sini dilakukan dengan mengubah titik tengah pengukuran dan spasi pengukurannya. Sementara itu ada metode yang lain, yaitu anisotropi, di mana ketika suatu pengukuran pada titik yang sama dan posisi yang sama, atau datum poin dan spasi pengukurannya sama, tapi dilakukan variasi arah pengukurannya. Jadi biasanya arah pengukuran yang berbeda itu akan mendapatkan nilai resistivitas yang berbeda pula. Jadi dalam pengukuran anisotropi ini hanya diubah mengenai arah pengukuran dari resistivitasnya. Kemudian dalam resistivitas suatu batuan sendiri itu bergantung pada 3 poin, yaitu porositas dari batuan sendiri atau pori-porinya, di mana porositas dari suatu bahan sendiri merupakan pengaruh dari besarnya butir atau partikel yang ada di batuan tersebut. Selain porositas dipengaruhi oleh ukuran butir, porositas juga dipengaruhi oleh umur batuan dan proses geologinya. Jadi mengapa porositas menjadi salah satu parameter dalam metode resistivitas? Karena semakin besar pori-pori dari suatu batuan itu akan menyebabkan nilai resistivitasnya juga semakin besar. Kemudian yang kedua ada faktor fluida. Jadi dalam batuan yang mengandung fluida di dalam pori-porinya, maka nilai resistivitasnya pasti juga akan berbeda. Dan biasanya fluida yang sangat mempengaruhi nilai resistivitas itu fluida yang mengandung konsentrasi ion atau biasanya disebut saturated water. Dan fluida ini yang mengisi pori-pori batuan akan mempengaruhi nilai resistivitas, sehingga arus-arus yang mengalir ketika dikenai injeksi arus itu biasanya akan semakin mudah melewati batuan tersebut, sehingga mobilitas dalam artian arus itu mengalir maka akan semakin mudah melewati batuan. Kemudian ada juga faktor yang ketiga, yaitu kandungan lempung atau clay.
dimana hampir semua batuan itu mengandung lempung, entah sedikit maupun banyak. Lempung biasanya tersusun dari material yang memiliki resistivitas rendah, sehingga faktor ini juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai permasalahan di daerah dekat rumah saya yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode dari ketiga metode yang telah dijelaskan tadi. Jadi semisal saya mengambil suatu daerah di daerah Sidoarjo Kota, di mana Sidoarjo Kota sendiri memiliki banyak bangunan atau gedung-gedung mall yang cukup tinggi-tinggi. Jadi di sini pastinya sebelum melakukan pembangunan pasti akan dilakukan eksplorasi mengenai lapisan tanah yang ada di daerah tersebut. Nah, di daerah Sidoarjo Kota sendiri masih banyak, di sekitar mall-mallnya itu masih banyak daerah atau tanah yang kosong. Jadi di sini mungkin yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi dari lapisan tanah yang ada di sekitar gedung atau bangunan tersebut dapat dilakukan dengan metode mikrotremor atau gelombang permukaan juga bisa dilakukan. Jadi dalam menggunakan metode mikrotremor sendiri yang tadi telah dijelaskan, dilakukan pengukuran atau akuisisi data di daerah tersebut, di mana dalam pengukurannya nanti gelombang yang didapatkan sebagai fungsi waktu akan di processing dalam software, kemudian akan didapatkan sebagai fungsi frekuensi, dan parameter yang didapatkan yaitu berupa frekuensi natural dan amplifikasi. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai dari frekuensi natural dan amplifikasi di daerah Sidoarjo Kota tersebut, maka kita bisa memetakan daerah-daerah mana yang sekiranya memiliki dampak tertinggi ketika terjadinya gempa bumi. Dan di sini dari nilai frekuensi natural dan amplifikasi yang telah didapatkan tadi bisa dilakukan perhitungan indeks kerentanan seismik, yaitu Kg sama dengan A0 kuadrat per F0 kuadrat. Jadi kita dapat memetakan sekiranya daerah-daerah mana yang memiliki indeks kerentanan yang sangat tinggi. Jadi dari kedua parameter tersebut dapat dilakukan perhitungan indeks kerentanan seismiknya, sehingga dapat diketahui rentan atau tidaknya suatu daerah terhadap gangguan gelombang gempa ataupun yang lainnya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.